Dewi yang sebetulnya juga sudah tidak tahan langsung melepas pakaiannya tanpa sepatah kata pun. Wahyu yang sudah melihat Dewi ini jelas langsung tergoda dengan penampilannya. Seketika, mereka pun berhubungan badan dengan puas yang tengah hujan deras di hari tersebut. Di sisi lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari seorang mantan driver yang mencoba melakukan hubungan terlarang dengan janda muda. Awalnya mereka berkenalan di sosial media dan berencana bertemu untuk pertama kalinya. Namun, seiring berjalannya waktu, di dalam hubungan terlarang itu akan terjadi peristiwa mengenaskan oleh janda muda tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, kisah ini terjadi di daerah yang bernama Jalan Tukat Batanghari, Panjer, Denpasar Selatan, Bali. Kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Wahyu yang berumur 23 tahun. Diketahui, Wahyu ini bekerja sebagai buruh bangunan dan mantan driver ojek online. Di mata warga, Wahyu ini dikenal cukup tertutup dan susah diajak bicara. Sebenarnya tidak banyak informasi dari latar belakang keluarga Wahyu ini, namun ada beberapa media yang mengatakan ia masih memiliki mertua yang berada di Jember, Jawa Timur. Mungkin Wahyu di sini telah memiliki istri yang tidak disebutkan identitasnya. Di samping itu, perekonomian dari pria yang berusia 23 tahun tersebut bisa dibilang di bawah rata-rata mengingat pekerjaannya yang masih belum menentu untuk menghidupi kesehariannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perekonomian Wahyu ini sangatlah susah. Terlebih lagi, ia masih tinggal di kos yang berada di Jalan Tukat Batanghari, Denpasar. Di sana, ia menjalani hidupnya sebagai driver online dan kadang juga menyempatkan waktu menjadi buruh bangunan untuk mencari nafkah. Lalu, setelah Wahyu melakukan pekerjaannya, ia pun bermain handphone pada saat itu dan mengatakan, "Apa harus aku melakukannya lagi ya?" ucapnya. Di sisi lain, Wahyu sebelumnya pernah mendekam di penjara karena kasus pencurian pada tahun 2016. Motifnya karena ekonomi yang tidak teratur. Akibat hal itu, apalagi ia lelah dengan perekonomiannya sendiri, Wahyu pun mulai merencanakan jalur instan untuk memperoleh harta yang banyak. Mulailah ia mencari korban di sosial media pada saat itu. Tapi sebelum melakukan hal semua tersebut, seperti laki-laki pada umumnya, Wahyu berpikir ingin juga melampiaskan nafsunya kepada wanita sebelum melakukan rencana jahat yang ia rencanakan. Singkat cerita, Wahyu mulai menggunakan aplikasi hijau untuk mencari wanita yang ia ingin jadikan korban. Setelah berlama-lama mencari, ia bertemu dengan seorang janda muda yang bernama Dewi. Wanita tersebut berasal dari Subang, Jawa Barat. Wahyu pun memberanikan diri untuk memulai mengirim pesan kepada Dewi. Di dalam pesan tersebut, ia mulai bertanya apa saja yang Dewi ini bisa lakukan dan berapa harganya. Janda muda tersebut pun jelas meresponnya dengan baik sehingga membuat Wahyu ini merasa cocok dengan korbannya itu. Setelah mengirim pesan di aplikasi hijau, terjadilah kesepakatan antara keduanya. Disinilah awal dari peristiwa yang mengerikan akan terjadi. Pada Sabtu, 16 Januari 2021 pukul 1 subuh waktu Indonesia Tengah, sebelumnya mereka sebenarnya sudah berjanjian bertemu di depan ruko dan homestay. Berangkatlah Wahyu ini ke tempat sesuai yang ia rencanakan. Namun sebelum berangkat, cuaca pada saat itu tidak mendukung. Hal itu membuat Wahyu sempat tidak jadi pergi. Tapi setelah berpikir-pikir, di hari itulah ia ingin merencanakan niat jahatnya itu. Terlebih lagi, ia juga ingin memuaskan nafsunya bersama janda muda itu. Tanpa pikir panjang, Wahyu pun menerobos hujan yang sangat deras dengan sepeda motor pada saat itu. Setibanya ia di ruko, di sana sudah ada Dewi yang menunggunya yang kurang lebih mengatakan, "Mas, di sini, ini saya, Dewi," ujarnya. Wahyu pun sontak menghentikan laju motornya itu. Kemudian Dewi mengatakan lagi, "Kita langsung naik di lantai 2 saja, Mas, hujan soalnya." Tanpa basa-basi,
mereka naik ke lantai 2 dan terus masuk ke dalam kamar Dewi. Dewi yang sebetulnya juga sudah tidak tahan langsung melepas pakaiannya tanpa sepatah kata pun. Wahyu yang sudah melihat Dewi ini jelas langsung tergoda dengan penampilannya. Seketika, mereka pun berhubungan badan dengan puas yang tengah hujan deras di hari tersebut. Di sisi lain, Dewi ini sempat mengeluarkan suara aneh, tapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya karena kondisi pada hari itu hujan sangat deras. Yang anehnya, setelah mereka puas, Wahyu yang merupakan buruh bangunan dan mantan driver ojol tersebut lantas mengambil handphone dan dompet janda muda itu yang berisi uang tunai 700.000. Padahal saat itu Wahyu belum membayar layanan Dewi dan malah tertarik untuk mengambil barang-barang miliknya itu. Mengetahui hal tersebut, sontak Dewi pun berdiri tanpa memakai apapun di samping tempat tidur dan langsung berteriak kencang. Wahyu yang mendengar teriakan Dewi justru naik pitam. Seketika ia kemudian membekap Dewi dari belakang dengan menggunakan tangan kiri. Lalu tangan kanan Wahyu mengambil senjata tajam yang disimpan di saku celananya. Di atas tempat tidur, diketahui senjata tersebut dibawa dan telah disiapkan Wahyu saat berada di kosnya di Jalan Pulau KW, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Tanpa pikir panjang, Wahyu langsung melukai Dewi di bagian leher sebanyak 4 kali yang membuat Dewi tidak berdaya dan wafat pada saat itu juga. Setelah menghabisinya, Wahyu lalu membawa handphone dan dompet yang sempat ia ambil. Kemudian ia kabur melalui balkon belakang kamar Dewi. Wahyu yang kabur menuju kosnya tidak jadi menyimpan handphone dan dompet wanita itu, mengingat ia takut dilacak lewat handphone dari Dewi. Wahyu pun membuang handphone dan dompet janda muda tersebut ke sungai dekat Jalan Pulau KW, Denpasar Selatan. Ia hanya mengambil uang tunai milik Dewi. Di sisi lain, Dewi yang tidak pernah keluar dari kamarnya sempat dicurigai. Bagaimana tidak, dia dikenal sering keluar dengan orang sekitarnya, tiba-tiba menutup diri. Sehingga atas kecurigaan tersebutlah, Dewi ditemukan wafat di kamarnya. Melihat kondisinya yang tidak wajar, kejadian itu pun dilaporkan kepada pihak berwajib. Setelah datang di tempat kos Dewi, polisi sempat kesusahan mencari pelaku dari kejadian yang ditimpa Dewi. Namun setelah beberapa pemeriksaan dan otopsi, polisi pun berhasil mengantongi satu nama, yaitu Wahyu. Tidak butuh waktu lama. Pada Jumat, 12 Februari 2021 di tempat mertuanya di Kelurahan Keraton, Kencong, Jember, Jawa Timur sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Wahyu berhasil diringkus bersembunyi di rumah mertuanya tanpa perlawanan. Pada saat itu, mertua dari Wahyu sempat heran karena pada saat itu banyak oknum polisi yang berada di sekitar rumahnya. Namun setelah mendengar penjelasan dari pihak berwajib, ia pun paham masalah apa yang ditimpa Wahyu. Dari kejadian ini, pelaku Wahyu Dwi Setiawan dikenakan pasal 340 KUHP atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Pada Senin, 15 Februari 2021. Bagaimana menurut kalian? Dari cerita ini kita belajar bahwa setiap pekerjaan yang membawamu kepada keburukan akan mengantarkan juga kepada keburukan. Jadi, walaupun pendapatan kamu kecil, bersyukurlah. Di luar sana bahkan ada yang sudah bersyukur jika ia mendapatkan makanan walaupun sedikit. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.